Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Yuginoviana, NIM 304021000130 dari S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan video presentasi yang merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD. Di sini saya akan menyampaikan materi sejarah Daulah Umayyah II di Spanyol. Yang pertama, penduduk Spanyol sebelum masuk Islam. Kedua, Islam masuk Spanyol. Ketiga, faktor-faktor mudahnya menaklukkan Spanyol. Keempat, komposisi penduduk Spanyol. Kelima, periode realisasi pemerintahan Daulah Umayyah di Spanyol. Keenam, pembentukan Daulah Umayyah di Spanyol. Ketujuh, masa kemajuan pemerintah dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kedelapan, perkembangan ilmu pengetahuan. Kesembilan, masa kemunduran pemerintah dan faktor-faktornya. Kesepuluh, pengaruh peradaban Islam Spanyol bagi kebangkitan Eropa. Pendahuluan. Daulah Umayyah II adalah sebuah dinasti Arab Islam yang berkuasa di Spanyol selama lebih dari 3 abad. Mereka memerintah dari tahun 756 hingga 1031 Masehi. Daulah Umayyah II termasuk setelah kekalahan dinasti Umayyah I di Syria dan perluasan Islam ke Spanyol melalui penaklukan oleh tentara Muslim. Daulah Umayyah II memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan dan perkembangan Spanyol selama masa kekuasaannya. Mereka memperkenalkan kebudayaan dan teknologi dari Timur Tengah, memperluas perdagangan dan meningkatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Mereka juga memperkenalkan kebudayaan Islam dan membangun banyak masjid dan bangunan bersejarah. Namun, Daulah Umayyah II juga memiliki beberapa masalah terkait dengan konflik internal dan pemberontakan. Hal ini menyebabkan runtuhnya dinasti Umayyah dan pemerintahan Spanyol diambil alih oleh dinasti berikutnya. Yang pertama, penduduk Spanyol sebelum Islam masuk. Spanyol sebelum Islam masuk berada di bawah kerajaan Romawi. Bangsa Romawi dapat menguasai Semenanjung itu pada tahun 133 Masehi. Masuk pula sejumlah besar orang-orang Yahudi, suku-suku Vandal pada abad ke-5 Masehi. Dapat menyerang bangsa Romawi. Sejak saat itu, nama Spanyol berubah menjadi Vandalusia, yaitu negeri bangsa Vandal. Bangsa Arab kemudian menamainya dengan Andalusia, yang lebih dikenal dengan nama Andalusia. Pada abad ke-6 507 Masehi, suku-suku Gatia Barat telah dapat pula menyerang Spanyol dan mereka mengusir bangsa Vandal ke Afrika. Bangsa Gatia kemudian dapat berhasil mendirikan pemerintahan yang kuat di Andalusia sampai berubah menjadi bangsa yang lemah. Kemudian yang nomor 2 yaitu Islam masuk Spanyol. Disebutkan dalam bab 3 bahwa Islam masuk Spanyol pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik 705-715. Salah seorang khalifah Daulah Umayyah yang berpusat di Damaskus. Islam masuk Spanyol lewat Afrika Utara. Saat itu telah menjadi salah satu prinsip Daulah Umayyah Islam masuk Spanyol dalam 2 gelombang. Pertama, pada masa Khalifah Al-Walid Ibnu Abdul Malik 710-712. Kedua, pada masa Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz 717. Ketiga, faktor-faktor mudahnya menaklukkan Spanyol. Kemenangan-kemenangan yang dicapai umat Islam pada penyerangan pertama tidak lepas dari adanya beberapa faktor internal dan eksternal yang menguntungkan. Faktor internal adalah kondisi umat Islam dari penguasa, tokoh-tokoh pejuang, dari prajurit Islam yang ikut adil dalam menaklukkan Spanyol, merupakan orang-orang pilihan. Sedangkan faktor eksternal adalah kondisi keagamaan, sosial, politik, dan ekonomi negeri Spanyol dalam keadaan rapuh dan menyedihkan. Keempat, komposisi penduduk Spanyol. Penduduk Andalusia terdiri dari banyak suku antara lain Arab, Barbar, Spanyol, dan Yahudi. Bangsa Arab dan Barbar datang ke Spanyol sejak masa penaklukan negeri itu oleh orang Islam. Orang Spanyol terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang telah memeluk Islam. Kedua, kelompok yang tetap pada keyakinan tetapi meniru adat kebiasaan orang Arab. Ketiga, kelompok yang tetap berpegang teguh pada agama nenek moyangnya semula dan warisan nenek moyangnya. Kemudian yang nomor 5, periode pemerintahan Daulah Umayyah di Spanyol. Periode pertama mengalami 20 kali pergantian gubernur selama 45 tahun karena tidak ada yang mampu mempertahankan kekuasaan dan sering terjadinya perang saudara. Kedua, periode kedua pada tahun 756 sampai 912 sudah dipimpin oleh seorang gubernur, namun para kelompok membangkang kepada pemerintahan Abbasiyah di Baghdad.
Kemudian periode ketiga 912 sampai 1012 Masehi. Pada periode ini telah dipimpin beberapa khalifah, salah satunya Abdurrahman III, Hakam II, Hisham II, Muhammad II bin Abi Amir atau Hijab al-Mansur. Kemudian periode keempat gugurnya kepemimpinan oleh Muluk al-Tawawif dan negara-negara kecil yang berpusat di beberapa provinsi seperti Sevilla, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Kemudian yang nomor 6, pembentukan Daulah Umayyah di Spanyol. Periode kedua merupakan pembentukan daulah di Spanyol yang dipimpin oleh Abdurrahman setelah mengembara setelah 5 tahun. Kemudian dia mengutus pelayanannya Berber supaya berunding dengan orang-orang Syria di Spanyol. Ar-Rahman pergi ke Spanyol dan memperoleh sambutan hangat pada tahun 755. Pribadinya yang menarik dan nama besar keluarganya yang terkenal membuat dia memperoleh dukungan rakyat Spanyol pada tahun 756 Masehi. Ketujuh, masa kemajuan pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada periode ketiga, Abdurrahman III menggantikan ayahnya naik tahta dalam usia 23 tahun pada tahun 912, memakai gelar khalifah. Setelah naik tahta, Abdurrahman menuntut semua warganya agar tunduk tanpa syarat dan tidak memandang kelas dan kepercayaan. Meskipun banyak rintangan-rintangan, tetapi Abdurrahman berhasil menjadikan Daulah Umayyah kuat kokoh dan lebih besar dari pemerintah sebelumnya. Keamanan benar-benar dijaga Abdurrahman III. Dia mempunyai tentara reguler yang sangat disiplin sehingga orang-orang Kristen, Yahudi, dan suku-suku lain tidak dapat bergolak atau memberontak. Kemudian Abdurrahman III meninggal dunia bulan Oktober 961 setelah memerintahkan selama 49 tahun dan digantikan oleh anaknya Hakam II, khalifah yang baik, dan setelah itu meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 967 bersamaan dengan berakhirnya keagungan bahkan kekuasaan Daulah Umayyah di Spanyol. Dia digantikan oleh anaknya Hisham II yang pada saat itu berusia 11 tahun. Pada masa kemajuan pemerintahan ini tergambarlah kemegahan Spanyol yang begitu indah. Hal itu terlihat dari pembangunan fisik banyak yang mendapat pemerintah umat Islam Spanyol, diantaranya adalah bidang perdagangan, jalan-jalan, dan pasar-pasar dibangun. Bidang pertanian diperkenalkan irigasi kepada masyarakat Spanyol yang tidak mereka kenal sebelumnya. Cordova adalah ibu kota Spanyol baik sebelum maupun sesudah Islam masuk ke sana. Ketika Cordova diambil alih di bawah kekuasaan Daulah Umayyah, kemudian dibangun dan diperindah. 8. Perkembangan ilmu pengetahuan dan masa kemajuan pemerintah ini juga terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat mempesona karena Spanyol adalah negeri yang subur. Yang pertama, filsafat. Dalam bidang filsafat, atas inisiatif Al-Hakam II, karya-karya ilmiah dan filosofi diimpor dari timur dalam jumlah besar. Kemudian yang kedua, sains. Dalam bidang kedokteran dikenal Ahmad bin Ibas adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Ummi Al-Hasan binti Abi Ja'far adalah ahli kedokteran dari kalangan wanita. Sejarah dan geografi. Dalam bidang sejarah dan geografi dikenal Ibnu Jubair dan Valencia menulis tentang negeri-negeri Muslim Mediterania dan Sicilia. Ibnu Battuta dari Tangier mencapai Samudra Pasai di Indonesia dan sampai ke Cina. Ibnu Al-Khatib. Kemudian 4. Fikih. Dalam bidang fikih dikenal di Spanyol sebagai penganut mazhab Maliki. Mazhab ini di sana diperkenalkan oleh Ziyad bin Abdul Al-Rahman. 5. Musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan kesenian, khususnya seni suara, Spanyol Islam mempunyai kecemerlangan dengan tokohnya Al-Hasan bin Nafi yang dikenal dengan Zaryab. Ke-6. Arsitektur. Dalam bidang arsitektur, Daulah Umayyah II di Spanyol telah juga mengukir prestasi dalam bidang seni bangunan kota dan seni bangunan masjid. Di antara bangunan kota yang memperbarui bangunan kota yang lama, ada pula yang membangun kota yang baru. Abdurrahman I membangun Spanyol, di antaranya beliau mendirikan Masjid Agung Cordova yang kemudian diselesaikan dan diperbesar oleh para penggantinya dengan pilar-pilar yang banyak dan megah, serta halaman yang luas. Bangunan yang monumental ini dirubah oleh Ferdinand III menjadi gereja Kristen pada penaklukan Spanyol tahun 1236. Masih berdiri sampai sekarang. Juga Abdurrahman I menjadi Cordova sebagai pusat ilmu di kebudayaan yang paling menarik di Eropa. Hasyim I menggantikan Abdurrahman
Hakam I memerintah menggantikan ayahnya Hisham I. Hakam digantikan oleh anaknya Abdurrahman II. Muhammad I menggantikan ayahnya menduduki pemerintahan ditandai oleh serangkaian kerusuhan dalam negeri. Munzir menggantikan ayahnya naik tahta di Cordova. Abdullah menggantikan saudaranya Munzir naik tahta pada waktu yang sangat kritis. Kesembilan, masa kemunduran pemerintahan dan faktor-faktornya. Pada periode keempat adalah masa kemunduran Islam di Spanyol dengan munculnya Muluk al-Tawaif di daerah provinsi yang terbebas dari pemerintahan pusat. Hajib al-Mansur digantikan oleh anaknya Abdul Malik. Malapetaka, kehancuran Daulah Umayyah di Spanyol mulai melanda istana mereka ketika terjadi kemelut perebutan kekuasaan sepeninggal Abdul Malik yang digantikan oleh saudaranya Abdurrahman. Dalam tempo 22 tahun menjadi 14 kali pergantian khalifah umumnya melalui kudeta. Di atas kehancuran Daulah Umayyah Spanyol memasuki babak baru yang dikenal dengan periode Muluk al-Tawaif. Setelah jatuhnya keluarga Al-Mansur pada rentan waktu tahun 1035 sampai 1492 Masehi, terdapat dua kekuatan kerajaan di Islam di Spanyol, yaitu kekuasaan Daulah Murabitun dan Daulah Muwahhidun. Sepeninggal Daulah Muwahhidun, keadaan Islam Spanyol semakin runyam. Dalam kondisi seperti itu, umat Islam tidak dapat bertahan di serangan-serangan Kristen yang semakin besar. Pada tahun 1238 Masehi, Cordova jatuh ke tangan penguasa Kristen dan Sevilla jatuh tahun 1248. Kekuasaan Islam hanya tinggal di daerah Granada di bawah Daulah Bani Ammar. Pada masa ini peradaban Islam kembali mengalami kemajuan seperti pada masa kejayaan Abdurrahman II. Abu Abdullah, penguasa terakhir Daulah Bani Ammar, tidak mampu menahan serangan-serangan orang Kristen dan pada akhirnya menyerah mengaku kalah. Ia menyerahkan kekuasaannya kepada Ferdinand dan Isabella untuk kemudian dia hijrah ke Afrika Utara. Dengan demikian berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol pada tahun 1492 Masehi. Nasib umat Islam setelah itu diharapkan dua pilihan: masuk agama Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Faktor-faktor kemunduran pemerintah. 1. Konflik sesama muslim. Kedua, konflik dengan Kristen. Ketiga, kesulitan ekonomi. Keempat, letak geografis yang terpencil. 10. Pengaruh peradaban Islam Spanyol bagi kebangkitan Eropa. Pengaruh peradaban Islam yang terpenting dari Spanyol Islam adalah pertama, pemikiran Ibnu Rushd. Pemikirannya dapat melepaskan Eropa dari belenggu taklil yang sudah berurut akar dan menganjurkan kebebasan berpikir. Kedua, saluran lainnya adalah melalui mahasiswa-mahasiswa Kristen Eropa yang belajar di Universitas Islam di Spanyol. Ketiga, Perang Salib. Meskipun pihak Kristen Eropa mengalami kekalahan dalam Perang Salib, akan tetapi mereka mendapatkan hikmah yang tidak ternilai harganya. Kedua, saluran lainnya adalah melalui mahasiswa-mahasiswa Kristen Eropa yang belajar di Universitas Islam di Spanyol. Ketiga, Perang Salib. Meskipun pihak Kristen Eropa mengalami kekalahan dalam Perang Salib, akan tetapi mereka mendapatkan hikmah yang tidak ternilai harganya. Berikut daftar nama Khalifah Daulah Umayyah II di Spanyol dapat dilihat di PPT. Terima kasih. Berikut yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata atau perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.